Karina Nadila 33 tahun Mampang. Asik, Mampang. Aku boleh ikutan nggak ya? Kak Karina sendiri kan ibarat kata seorang yang suportif banget dong ke junior-juniornya, bisa kita bilang ya. Nggak tertarik mau bikin beauty camp kayak yang lainnya gitu. Untuk saat ini belum, karena mungkin tadi ya aku baru lepas dari DBF 1 tahun. Sekarang aku mulai ngurus diri aku sendiri dulu. Mungkin once aku udah benar-benar merasa aku stabil mengurus dirinya, aku akan lebih percaya diri untuk ngurusin anak orang. Istilahnya kan gitu. Tapi ada kebayang. Ada kebayang. Tentunya berarti mau ya. Kita jawabannya mau. Tinggal kita Mau. tunggu siapnya kapan Iya, dan sebenarnya tahun kan- kapan. Beauty Pod by Youth and Beauty. Halo Beauties, kembali lagi bersama aku Ade. Dan kali ini aku sangat-sangat excited karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Aktris juga, mantan Putri Indonesia juga. Karena kalau misalkan Putri Indonesia sekali menjabat pasti selamanya ya. Makanya nggak boleh bilang mantan, bolehnya bilangnya Putri Indonesia tahunnya. Nah, Gitu. langsung kita kedatangan Kak Karina Nadila, Hai. Putri Indonesia Pariwisata 2017. Apa Halo. kabar Kak Karina? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Semakin fresh dengan potongan rambut yang baru, yang abis pulang dari Bali juga kemarin. Gimana? Abis pulang dari Korea juga ketemu sama Hekyo. Bener sekali ya. Kita bakalan seru-seruan bareng nih Kak Karina, karena aku banyak banget pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan dari PL juga nih ya. Banyak yang nanya ke aku juga. Terus juga Kak Karina bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya semuanya Beauties. Oke Kak Karina, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Aku kan sebenarnya kenal kamu tuh dari cukup lama juga. 2 company aku ketemu kamu terus, yang sebelumnya dan sekarang. Nah, setelah itu Kak Karina ya, apa sih yang membedakan dari Kak Karina zaman 2017 yang digunakan Putri Indonesia itu sama Kak Karina yang sekarang? Jelas yang paling membedakan adalah role-nya. Di tahun 2017 role aku istilahnya itu anak dan public figure gitu ya. Termasuk juga diantaranya adalah jadi Putri Indonesia. Sekarang pergantian role-nya jadi seorang istri dan seorang ibu. Menurut aku yang kalau ditanya paling beda sih jawabannya itu. Oke, jadi happy menjadi seorang ibu, terus juga memang aktif juga di media sosial juga udah lumayan cukup Yes. aktif sekarang ya. Kerjaannya memang tidak banyak berubah, Mm-mm. tapi fokus utamanya role-nya yang berubah sih ibu, anak, baru habis itu jadi aku sebagai KOL, aku sebagai aktris gitu. Mencoba peruntungan untuk jadi aktris juga ya, main film layar lebar ya Anda ya. Betul, sebetulnya kan jadi sebelum jadi Putri Indonesia juga sudah main film, Betul. sudah main FTV juga. Nah, tapi akhirnya habis itu ikut Putri Indonesia. Habis Putri Indonesia masih main film juga, ada Imperfect, ada Oman, terus aku COVID dan nikah. Habis itu melahirkan dan memutuskan untuk mengurus anak sendiri tanpa bantuan neni. Dan yang paling besar sebetulnya adalah yang bikin aku pause sejenak, walaupun aku masih tetap kerja di sosial media as a KOL gitu ya. Tapi yang bikin aku istilahnya pause sejenak tuh adalah keputusan aku untuk direct breastfeeding gitu. Sempat jeda juga dan sekarang lanjut lagi ya. Betul. Dan film horor ya yang kemarin itu yang Betul. bakal mau tayang di tahun ini tentunya ya. Insya Allah di Idul Adha ini ada Apa film judulnya? terbaru. Judulnya adalah Ratu Petaka. Asik, Ratu Petaka film horor yang pertama apa enggak? Enggak, ini sudah yang I think it's either 3 or 4 time. Ini kayak ketiga atau keempat ya? Menarik. Gitu. Sangat-sangat penasaran. Apa sih intinya si Ratu Petaka ini? Ratu Petaka intinya sebetulnya judulnya kan Ratu gitu ya. Ya sebetulnya ini idenya Gandhi, sutradara dan produsernya. Dia memang kebetulan pernah terlibat di pageant juga. Dia pengen banget bikin film horror pageant. Basic ceritanya adalah yang namanya di pageant, kalau kalian lihat Miss Congeniality, itu kan film versi komedi dramanya. Ini versi horornya, cuma mirip-mirip tuh. Ada namanya di pageant tuh, di balik layarnya pasti ada cerita-cerita yang bumbu-bumbunya. Nah, bumbu-bumbunya ini lead to cerita bagian horornya gitu. Kalau di spill sekarang mah nggak seru dong gitu. Betul sekali. Dan pemainnya juga rata-rata banyaknya Dari adalah pageant. dari pageantry Betul, juga ya. gitu. Bener-bener Setengahnya luar biasa pageant. banget ya. Penasaran deh filmnya ya. Aku pengen nonton jadi orang pertama ya mungkin nanti ya. Yang PL juga jangan lupa nonton Nanti juga tim untuk Beauties filmnya. harus nonton di premiernya. Soalnya itu Harus. syutingnya Grace habis botox sama filler. Oh bener. Oh sama Radia sama Revive. Jadi itu muka benar-benar baru keluar dari beauty clinic. Gonggongnya tuh ya.
Muka udah bener fresh, gong Memang banget. disiapkan karena kan tahu kalau bakal syutingnya bakal jadi pageant dan one of the leads gitu ya. Jadi mukanya harus prime era kayak waktu back in 2017 gitu. Bener banget. Ya ngomong-ngomong pageant gitu ya, Kak Karina kangen gak sih ikut-ikut pageant yang zamannya Putri Indonesia 2017? Apalagi pas waktu satu grup sama The Bunaken tentunya ya. Kalau dibilang kangen udah lewat masa kangennya, tapi kalau masih mengikuti keseruannya, kalau sekarang nih kan lagi lebaran pageant nih, mulai lagi pemilihan Putri Indonesia. Ya aku enjoy watching the activities di social media gitu sih. Dan aku masih sebetulnya walaupun aku tidak menggebar-geborkan ke sosmed gitu, tapi biasanya kalau misalnya sudah ketahuan pemenang yang mau ke Miss Supranasional atau in this case juga sekarang udah di Putri Indonesia Pariwisata gitu ya. Jadi kan sekarang kebagi dua. Dulu kan PIP pasti ke Bener. Supranasional, Udah sekarang pasti. kan belum tentu gitu. Tergantung Itu gimana milihnya. iya betul. Nah, itu biasanya aku masih menjadi tim hore yang bantu komen dan bantu sedikit-sedikit ngasih advice lah gitu. Tapi terutama Putri Indonesia Pariwisata atau Supra Sister ya kita sebutnya, emang selalu aktif dan selalu kayak nyemangati ada juniornya, terus kayak Harus tanding dong. gitu ya. Sebetulnya itu terjadi karena kita masih sedikit orangnya. Oke. Kalau misalnya Borobudur Merah kan udah ada dari zaman tahun Bener, 92, bener. jadi sudah puluhan gitu. Mm-mm. Untuk berkoordinasinya mungkin lebih susah, apalagi sudah banyak yang senior yang punya kegiatan sendiri bersama keluarga dan pekerjaannya. Iya. Terus begitu juga dengan Putri Indonesia Lingkungan, sudah lebih banyak dibanding Putri Indonesia Pariwisata yang dalam hal ini Supra Sister ya. Terus tiba-tiba Supra Sister baru belasan, baru 12 apa 13 gitu. Dan rata-rata belum pada menikah banget. Maksudnya kalaupun menikah tuh masih yang ya masih anak muda yang doyan main juga gitu. Jadi istilahnya lebih gampang lah untuk berkoordinasi gitu. Ngisi waktu yang positif lah ya Yes, intinya. Sekalian support juga untuk orang-orang yang mau tanding di Betul, betul. internasional pastinya ya. Untungnya sebenarnya one of the good thing di Supra Sister gitu ya. Nah nih aku tadi ngomong ya kalau misalnya Ratu Petaka tuh sebenarnya menceritakan istilahnya balik-balik layar bumbu-bumbu di balik pageantry Yap. gitu. Yang walaupun sebenarnya itu bentuknya akan fiksi. Tapi kalau kita ngomongin kenyataan aslinya as Supra Sister, justru kita pengen setiap tahun adik kita itu bisa lebih shining dibanding kita yang sebelum-sebelumnya. Makanya kita berusaha untuk membuat dia terlihat oke, terlihat bagus pada saat kompetisi, biar hasil yang didapatkan sama dia tuh bisa juga yang paling maksimal gitu. Seneng dong pasti Harasta kemarin bawa crown. Ya senang banget. Terus istilahnya habis itu Via bisa mempertahankan Bener. posisi placement gitu. Luar biasa emang ya kalau misalkan kita lihat prestasi-prestasi dari para putri Indonesia. Oke, Kanina, ada momen yang bener-bener kayak nggak bisa hilang nih, bener-bener menyentuh ataupun kayak nggak bakal gue lupain kejadian ini pas waktu di Putri Indonesia apa? Sebenarnya paling gue bingung jawabnya karena banyak. Kayak banyak momen pastinya. Banyak sebenarnya. Tapi sebetulnya yang paling nggak akan terlupakan adalah ini nggak mungkin terlupakan karena terus berjalan sebetulnya. Adalah kebersamaan aku sama The Bunaken sih sampai detik ini. Kami masih menjadi orang yang mengandalkan satu sama lain gitu loh. Karena sekarang posisi kami berempat, role-nya memang udah menjadi ibu dan anak Bener. gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa juga sering nanyanya sama di antara kita juga gitu. Anak gue gini nih, kira-kira harus ngapain ya? Walaupun memang pertanyaannya berubah ceritanya, bukan lagi soal kehidupan pageantry atau entertainment atau showbiz industry, tapi kita masih saling mengandalkan satu sama lain di berbagai hal sih. Bener, Gitu. empat-empatnya ya udah jadi ibu semua ya. Yes. Wah luar biasa. Nah tadi kan ngomongin tentang kangen-kangennya ya. Biasa tuh kalau misalkan Putri Indonesia pasti kangen opening number-nya. Oh. Ya boleh Boleh kita denger dong. lagi. Pasti Boleh. PL di rumah juga kayak udah kangen banget kan opening number Karina Nadela zaman 2017 di Iya, tapi ini Nusa Tenggara versi Timur ya kamu ya Sasnya betul, ya. tapi aku maunya bikin versi Oh, gitu. 2026 Oh, aja. asik. Enggak, sebenarnya ini versi yang lebih duluan sebelum akhirnya aku dinobatkan menjadi Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur. Ini Boleh. opening number kesukaan PL. Boleh dengerin ya PL. Yuk. Karina Nadila 33 tahun, Mampang. Asik, Mampang. Aku boleh ikutan nggak ya? Ada Tia Paradigma dari Tangerang. Saya asli Tangerang juga ya kalau karena asli Mampang. Ya PL itu memang kayak
udah trademark banget nih, Karina Nadila itu adalah Miss Miss Mampang. Mampang. Nah, bener banget. Jadi udah pasti kalau masalah Mampang permampangan, udah pasti Karina bisa menjawab ya. Makanan enak di Mampang apa tuh coba? Yang paling terkenal di Mampang. Hah. Punya gak makanan favorit di Mampang? Ayo. Kayaknya enggak lagi gue kalau di Mampang. Oh, sebenarnya ada. Tapi emang boleh disebut merek? Oh, itu merek ya? Merek. Ya udah. Hmm. Tut, aku aja yang tahu nanti ya. Gitu. Ada kebanggaan Mampang. Oke, nanti kita Legend. lanjut WA aja ya kalau makanan favorit ya. Siapa tahu aku mau jalan-jalan ke Mampang gitu ya. Ada makanan enak, Kak Karina di mana yang enaknya? Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kamu Putri Indonesia. Nah, Miss Supranational kan kamu juga bertanding waktu itu 2017. Yes. Kamu sahabatan banget sama Jennie Kim. Betul. Ya, tentunya pemenangnya. Kemarin baru aja ke Korea sama Dokter Gaby. Ada gak kayak chat-chat gitu mungkin ke Jennie? Karena Jenny sekarang base-nya sudah di Amerika. Oh, iya. Karena suaminya dokter di sana. Oh, wow. Gitu. Jadi memang aku udah lama enggak. Kalau ketemuan tuh udah lama enggak gitu. Yap. Mungkin yang lebih sering kesini ibunya kali. Karena papanya tinggal di Karawaci. Oh, bener. Gitu. Karena ada darah Indonesianya juga ya. Dia nggak darah Indonesia, tapi dia dari tahun 92 ayahnya bangun company, bangun pabrik di Tangerang, Karawaci, Cilegon lah, aku nggak tahu. Pokoknya intinya mereka base di Karawaci gitu. Oh, ya jadi nggak sempat ketemu juga ya, tapi Nggak. cecetan masih. Masih kadang-kadang kayak kalau misalnya dia nikah terus kemarin melahirkan, aku ada ngucapin congrats, tapi memang tidak seintens aku sekarang. Kalau misalnya yang chatnya masih lumayan intens tuh. Jadi waktu di Miss Supranational yang aku deket sama Jenny, tapi ada lagi yang lebih aku deket. Oh, iya. Itu ada Miss India karena roommate aku. Betul. Dan juga Miss Belanda karena dia ulang tahunnya sama kayak aku, jadi kita agak-agak sengkleknya agak-agak sama tuh gitu. Jadi aku sampai detik ini juga masih kontak sama orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang masih suka komen di Instagram aku. Dianya juga, tapi dia sekarang udah ganti profesi jadi pramugari. Sama si Miss India itu. Enak ya jadi Putri Indonesia gitu, apalagi yang bertanding di internasional, pengen ke negara ini, yuk ketemuan yuk. Iya, Ntar betul. jadi chatan atau Iya. mungkin kayak ketemuan untuk ngopi-ngopi santai ya. Berbagi tuker cerita gitu ya. Luar biasa memang Putri Indonesia yang satu ini. Nah, Kak, dari zaman Kak Karina 2017 ya, aktif banget. Kayak aku penasaran, ada pertanyaan aku gitu ya. Mungkin ada beberapa PL-PL yang juga nanya gitu. Si Bobo kemana? Waktu itu kan aku dengernya Bobo mau dimasukin pesantren, tapi sekarang kabarnya kemana ini? Lu PL zaman kolonial banget sih, Kolonial sampai banget tahu ya. cerita itu. Bener, si Bobo kemana sih, penasaran. Waktu itu soalnya setiap hari Kak Karina pasti Bobo lagi, Bobo Iya lagi. kan, dia Seru masih banget anak liatnya. kecil, masih jadi suka jadi korban pembulian kakak terhadap adiknya. Kemana dia? Sekarang dia udah kuliah. Dia Wow. kuliah di Jerman. Wah, luar biasa. Dari masih cimit ya aku nontonnya, sekarang udah kuliah aja ya. Berarti umur kita bertambah ya, British Waktu aku ajak nonton Miss Supranational sama Mr. Supranational 2018, dia umurnya baru 12 tahun. Makanya Gitu. luar biasa, sekarang udah kuliah ya. Semester berapa? Udah mau lulus? Jadi apa enggak? kalau di Jerman Mm-mm. semua non EU citizen itu harus mengambil yang namanya STK, student college, kayak Oh, gitu. penyetaraan gitu. Jadi si Bobo ini sebenarnya masih tahap penyetaraannya gitu. Dia baru berangkat untuk tahap penyetaraannya sebelum nanti bisa dapat university. Oh, sering video call Kak Tiap Karina, hari. Karena gitu. dia lumayan dekat sama Shana, sama Oh, anakku gitu. wah. Pasti Bobo juga kayak merasa bangga juga ngeliat Nana perkembangannya ya. Cepat banget itu juga si Nana itu ya. Kayaknya masih bayi baru lahiran tiba-tiba udah langsung gede aja. Sekarang udah bisa jadi bintang iklan kan? Oh, Lihat gitu. dialognya. Oh bener, yang postingan kemarin ya, itu diajarin ya scripted. Itu diajarin, tapi ada beberapa yang dia improve juga gitu. luar biasa. Karena dia benar-benar tipe anak yang kayaknya merhatiin ibunya kerja gimana, terus dia menyerap itu. Soalnya waktu aku ambil raportnya dia, teachernya ngomong sama aku gini, I love how confident she is on stage so much. I think she got it from you, Miss. Katanya kayak gitu gurunya. Jadi sampai komen gitu juga. Dia lumayan, ya ada sisi-sisi turunan akunya lah. Luar biasa, emang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Katanya begitu. Bakalan dimasukin ke era entertain gitu. Kalau atau mungkin? itu aku mau menjadi orang tua yang memberikan dia pilihan. Nanti kan mungkin sekarang karena dia lihat ibunya seperti itu, jadi dia interestnya kayak aku gitu ya, ikutan. Tapi nanti mungkin seiring berjalannya waktu dia punya pilihan hidup sendiri. Tugasnya orang tua kan cuma mendampingi agar dia bisa sampai di potensi terbaiknya dia. Kalau udah ditanya cita-cita, apa dia jawabnya? Dokter perut. Aku tanya dokter perutnya yang Kenapa? mana? Yang kayak ngobatin perutnya papa atau perut yang adik-adik bayinya? Dia bilang maunya perut yang ada adik bayinya, berarti jadi obgyn. Bener Gitu. sekali ya. Semoga
cita-citanya tercapai ya nanti ya. Amin. Ya, mamanya juga support terus ya karena Yes. dibebaskan ya. Orang tua yang membebaskan anak biasanya tuh anaknya lebih kayak leluasa untuk berkarir. Mudah-mudahan aku Bener. bisa menjadi orang tua yang bijak. Bener sekali ya. Kalau ngomongin soal Kak Karina Nadila ya, titelnya kan banyak banget, Putri Indonesia iya, Miss Supra juga iya, aktor, aktris segala macam ya. Itu banyak banget yang ada di bakat-bakat Kak Karina Nadila gitu. Kalau misalkan aku menanyakan gitu, kita belum kenal sama sekali gitu. Kak Karina di luar dari dunia entertainnya, Kak Karina mau jawab siapa sih? Aku di luar dunia entertain, I think I'ma say I'm a mother of a very beautiful and bright daughter. Dan kalau misalnya aku tidak terlibat di dunia entertain, kayaknya aku bakal jadi a very successful event planner. Karena kata orang-orang gue bakat banget jadi IO, soalnya aku mau repot. Gitu. IO, menarik sih. Kalau IO itu kan orangnya benar-benar detail, Yes. rampil. Memang harus benar-benar palu gada. Apa yang lu mau, Nah, gue gua ada. ada, betul. Dan bener-bener Kak Karina ini dari dulu emang dia palu gada sekali orangnya. Kalau di YPI ada Ya. beberapa PL yang aku tuh dipanggilnya Miss Google sama mereka kalau dia di Yayasan Putri Indonesia, karena kalau misalnya aku ditanya aku pasti bisa jawab, padahal bukan karena gue tahu, karena gue mau abis lu tanya gue masuk ke Google, gue meluangkan waktu gue buat mencari jawabannya. Jadi sebetulnya Sekarang ada ChatGPT juga lebih mudah iya, lagi dong. nah sekarang predikat Miss Google-nya berkurang karena sudah ada ChatGPT Bener. gitu. Dan yang aku paling suka ya dari Kak Karina zaman dulu ya sampai sekarang ditanya 1 jawabnya 10. Betul, makanya gue punya contekan nih, tahu yang buat hari ini, karena gue tahu banget gue bakal kayak gitu, nanti kalian ngeditnya susah. Iya, ntar offset lagi Nah, ya. makanya. Tenang aja biar editing kita ya, namanya Radit, Raja Edit. Dia emang demennya edit. Kalau nggak ngedit gemeter badannya. Ya meriang dia kalau itu. Nah, tadi kan bahas-bahas tentang si perubahan-perubahan dari Kak Karina dari zaman 2017 sampai 2026 ini ya. Yang paling signifikan menurut Kak Karina itu perubahannya di mana? Oke, tadi aku udah jawab ya. Kalau perubahan paling signifikannya adalah role yang aku mainkan, jadi ibu dan juga jadi seorang istri gitu. Perubahan signifikan ini, role ini juga led to many changes. Jadi gini, begitu dulu pada saat aku masih single dan aku cuma jadi seorang anak dan ngurus diri aku sendiri. Sekarang role utamaku adalah istri dan ibu. Jadi fokus aku terbagi-bagi. Aku ngurusin anakku, ngurusin suamiku, ngurusin hal yang berjalan di rumah tangga gitu. Nah, hal-hal kayak gini sebagai first time mom yang pastinya pengen yang terbaik buat anaknya dan memutuskan untuk nggak pakai neni, itu tuh jadi bikin aku istilahnya suka ngorbanin diri aku sendiri. Apa yang dikorbanin, aku kan memutuskan untuk direct breastfeeding ya selama 2 tahun full gitu. Nah, itu tuh manajemen waktunya nggak bagus gitu. Karena aku mikirin yang penting anak gue sama gue mulu gitu, aku jadi lupa untuk take care of myself gitu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat kok ibu-ibu lain masih bisa on gitu. Kok gue di rumah aja. Aku sebenarnya nggak iri sama mereka karena mereka mungkin mengorbankan hal yang lain sampai mereka bisa keluar rumah dan tetap tampil prima gitu ya. Aku mengorbankan diriku sendiri supaya anakku bisa dipegang aku terus dan full dapetin direct breastfeeding selama 2 tahun. Tapi di sisi lain kalau aku ngaca, aku tuh kayak gue tuh keurus gak sih sebenarnya gitu. Kok gue ngurusin orang mulu gitu. Tapi instead of aku iri sama si ibu-ibu yang tampil prima ini, aku lebih sekarang ini kalau aku refleksi balik gitu ya, aku lebih kayak mikir, kok dulu manajemen waktu gue nggak bagus ya sampai gue sendiri nggak bisa take care of myself. Sebenarnya nggak harus keluar rumah deh. Bu Suwi itu simply butuh nutrisi, makan yang benar, bukan makan yang enak ya, makan yang benar gitu. Dia harus minum vitamin D, minum magnesium, minum kalsium juga. Itu tuh sebenarnya simple yang bikin aku bisa mungkin keadaan fisikku jadi nggak lebih kuyup dan layu gitu. Tapi itu hal-hal yang aku korbanin juga gitu loh. Yang kayak aku sering skip gitu. Memang ada yang namanya jadi Bu Suwi katanya brain fog, mom brain gitu-gitu. Tapi kan itu sebenarnya hal simple yang lu cuma minum vitamin sekali sehari di satu waktu, anak lo tidur juga bisa gitu. Kalau misalnya pun terus aku ngorbanin aku olahraga gitu ya. Padahal istilahnya pas anak tidur 2 jam
Aku bisa turun ke bawah treadmill bisa sambil nonton Netflix juga, jadi aku bisa dapat entertainment-nya, bisa dapat workout-nya. Tapi tuh manajemen waktuku saat itu nggak bagus dengan justifikasi, ya udah gue udah capek aja jadi ibu. Padahal enggak, sebenarnya yang aku sesali banget tuh adalah justifikasi aku yang kayak gue udah capek banget jadi ibu ngurus anak dan DBF tuh sama sekali tidak tepat. Aku tahu memang capek, tapi sebetulnya harusnya aku bisa juga kok menyisihkan waktu untuk aku 1 hari 1 jam pada saat anakku tidur siang deh, at least gitu. Tapi yang menarik di sini kalau misalkan menjadi peran atau misalkan udah berkeluarga punya anak gitu kan, pasti yang menarik tadi tuh harus digarisbawahi, ada yang perlu dikorbankan Betul. gitu kan. Pengorbanannya itu luar biasa juga ya, apalagi ngurus anak juga. Nah, ngomong tentang anak kan tentu suami juga harus diurus juga dong ya. Betul. Kita kan sebagai wanita, misalkan contohnya Kak Karina sebagai wanita, terus dia punya suami, punya anak, tentu yang diurus tuh 2 anak ya. Betul. Suami juga anak dari orang lain Iya. yang Kak Karina bakal ngurus. Iya. Kalau suami sendiri tuh orang yang support apa mungkin kayak dia kasih ke Karina aja kerjaan rumah? Enggak, dia support banget. Tahu nggak, aku tuh selalu terbayang-bayang ya, misalnya one day gitu ada orang doorstop questioning aku gitu ya, apa yang paling bikin lo merasa kalau suami lo adalah orang yang tepat gitu. Jawaban aku simple, sebetulnya adalah that my daughter will not have a daddy issue, karena dia benar-benar take care of my daughter, dan dia juga support system aku banget sebetulnya di dalam kehidupan rumah tangga kami gitu. Dan kalian semua menikmati ya peran yang tanpa ada istilah kata yang membantu untuk ngurus Nana atau apapun itu, Ya semuanya karena sendiri. sebetulnya tim Horeku nenek kakeknya kan juga involve gitu kan. Terus jadi gini, kalau kita kilas balik awal-awal sebelum akhirnya Nana tuh jago ngomong, bisa diajak main, bisa diajak komunikasi, masih benar-benar baik gitu, papahnya juga bingung kalau misalnya ditinggal sendirian, kayak I don't know what to do. Gue keluar dari rumah 6:30 pagi, baru balik 6:30 malam, kerja, terus tiba-tiba kalau misalnya lo mau nitipin anak sama gue tuh dia juga bakalan kikuk dan linglung gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saat anaknya udah bisa ngerti apa yang diomongin, udah apalagi sampai sekarang udah makin jago ngobrolnya gitu ya, papahnya enjoy banget sih kalau misalnya harus ditinggal berdua. Makanya kan akhirnya kemarin aku bisa ke Vietnam kerja, aku ke Korea kerja, aku ke Bali kerja, karena papahnya udah tahu gitu flow ngurus anak tuh kayak gimana. Gak ada ngeluh sama sekali? Enggak, ya emang dia pasti ngeluh kayak, capek banget. Terus aku bilang, selamat menikmati jadi diriku. Betul, gue ngurus Nana aja udah berapa tahun, lo baru ditinggal 2 hari, sabar. Gitu, tapi dia enjoy kok gitu. Enjoy ya, wah sangat support juga ya berarti ya. Oke Kak Karina, berarti kan kalau misalkan dari semua berbagai aktivitas ya tentang ngurus rumah juga, untuk karir sendiri berpengaruh gak? Misalkan kayak ada kontak nih, kayak ngisi acara ini, terus apa, main film. Nah, keganggu gak sih yang di rumah ini tentang kerjaan itu? Waktu aku full 2 tahun di BF kan sebetulnya memang banyak yang aku pause ya. Jadi aku kayak benar-benar berani ninggalin rumah. Kalau event-eventnya kayak di mall, anaknya aku boyong. Anaknya memang nggak aku taruh di event, cuma nenek kakeknya aku boyong untuk nunggu misalnya ada playground, kan zaman sekarang Bener, banyak bener, di bener, mall-mall. Jadi di situ, atau mungkin dia keliling-keliling mall aja, lihat-lihat apa kayak window shopping gitu. Akunya event, kan cuma event paling 1 jam 1,5 jam gitu. Tapi setelah lepas di BF, tidurnya juga udah full malam gitu ya, nggak kebangun-bangun lagi. Itu di momen Tuhan juga kayaknya tahu gitu loh, keputusan aku waktu di BF, dia ngasih aku rezekinya banyak dari rumah atau event-event di mall yang bisa bawa anak aku. Tapi begitu aku udah lepas di BF, tiba-tiba Tuhan juga kasih rezeki lain di mana aku harus ninggalin anakku. Sekarang udah gak merasa bersalah. Istilahnya kewajiban utama gue sebagai ibu untuk jadi ibu menyusui itu udah kelar juga gitu. Bener. Oke, yang menarik di sini dari Kak Karina gitu ya, ekspektasi publik ke kamu itu sebenarnya adalah seorang ibu yang bisa untuk di dunia entertain juga, bekerja juga, ngurus rumah tangga juga. Itu sebenarnya bisa aku bilang Kak Karina ini seorang wanita yang luar biasa gitu ya. Karena banyak teman-teman aku juga yang baru melahirkan sosok role modelnya mau seperti kayak siapa? Kak Karina Nadila nyebutnya. Karena citra yang kamu bangun di sosmed itu apa sih sebenarnya sampai orang-orang itu menjadikan kamu sebagai role model ngurus rumah tangga juga, kerja juga. Iya. Gimana yang kamu ciptakan? Sebenarnya aku nggak pernah nge-branding sedemikian rupa gitu ya.
Aku nggak pernah punya satu konten khusus yang orang kayak tahu misalnya Jennifer Bahdim bisa olahraga dan ngurus 4 anak tanpa mbak gitu, Benar. orang tahu gitu. Tapi dia memang melakukan, mmm, maksudnya mengambil konten-konten itu dan, nge-post jadi orang ngeh gitu. Kalau ini tuh kayaknya aku nggak pernah spesifik bluntly speaking di sosial mediaku kalau aku ngurus anak sendiri tanpa bantuan neni, terus aku, di BF gitu. Sebenarnya kayaknya yang orang mungkin kalau misalnya sampai ada orang yang bilang pengen jadi kayak aku karena aku ngurus anak sendiri dan aku di BF, ya mungkin karena aku ya 1, 2 kali cerita aja dan memang sampai sekarang berjalan seperti itu. Nah, jadi aku jawabnya bingung karena gue nggak pernah nge-branding diri gue kayak gitu. Tapi ya it does happen di kehidupanku yang mungkin ya followersku ngeh kalau aku memang adalah ibu yang istilahnya, one man show. Walaupun sebenarnya support systemku banyak Tentu ada ya di gitu. belakangnya Tentu ya. ada, tapi memang datangnya dari keluarga gitu. Benar-benar. In a good way loh, menjadi seorang role model Iya dengan iya iya yang iya. benar-benar luar Nih, biasa aku kasih ngurusnya. tahu ya. Mhm, mhm. Kemarin aku kan punya grup di grup sekolah ya. Ya, Ada ibu yang bilang kayak gini, heeh. mmm, kan aku kan suka bercanda-bercanda. Aku bilang, "Makanya kalian sobat Kongloku mau-mau aja kan berteman denganku karena aku pede-pede aja naik turun ojol," aku bilang gitu. Mhm. Terus ada temen ibu yang lain, "Ini juga penting, pasti Nana bakal hebat dan mandiri banget nanti pas besar. Pokoknya keren banget, sumpah gue masih amazed banget sama lo Mbak," katanya. Ini kalau kita Weh. ngomongin di ibu-ibu sekolahan yang deket banget sama aku ya. Memang kadang-kadang mereka mempertanyakan, "Kok si Nina tuh bisa yang ngurus anak sendiri?" Mhm, Gitu. Sampai ada yang bilang kayak gini kemarin, "Nin, mhm, mbak gue katanya nggak mau balik lagi pas lebaran. Menurut lo, gue bisa nggak ngurus anak gue sendiri?" mhm, Terus aku kayak, "Ya bisa lah, lu kan ibunya," aku bilang kayak gitu. mhm. Terus kayak, I said, ini nanti disensor ya, "Kalau ibu nggak bisa ngurus anaknya sendiri." "Iya ya, iyalah pasti bisa," gitu. Terus waktu sebelum dia liburan ceritanya dia mau liburan sama anaknya, Mhm, sama suaminya, tiba-tiba suaminya nggak dapet cuti. Jadi dia mhm. berdua. Terus dia panik banget karena dia selalu ada suster, tapi dia nggak bisa bawa suster karena susternya nggak dapet visa Cina. Dia berdua doang, aku bilang gini, "Mbak ingat, kalau gue bisa, lo juga pasti bisa." Jadi sekarang memang ibu-ibu di sekolahanku kalau misalnya mbaknya tiba-tiba mendadak pulang terus nggak balik lagi atau mendadak tiba-tiba minta cuti, mereka suka ngomong, "Patokan gue lo Nin, kalau lo bisa, gue pasti bisa juga." Setuju. Emang bener-bener wanita ini menjadi patokan untuk semua kaum wanita gitu ya mungkin? Sebetulnya itu bukan masalah kalau gue bisa, iya itu sebenarnya common sense aja. Lu ibunya, lu pasti bisa take care of anak lu gitu loh. Betul sekali. Kalau misalkan ibu-ibu yang kayak gitu mungkin karena kurang merasa percaya diri mungkin ya? Sebetulnya menurut aku itu, Semua orang rasa pasti bisa percaya kan diri aja ibu-ibu? gitu Mhm, dan memang karena belum terbiasa karena dia waktu dari awal kan memutuskan sudah ada yang mendampingi, sudah ada betul, yang bantuin. betul. Jadi karena tidak terbiasa agak kikuk aja, tapi aku sangat percaya yang aku lakukan sebetulnya bukan hal yang luar biasa Mhm, spesial. Ibu sama anak, namanya dia keluar dari perut kita pasti punya bonding khusus gitu bener, loh. We share the same blood gitu, iya, darah gue ngalir di darah anak gue. bener. Jadi seiring berjalannya waktu walaupun awalnya kikuk, panik, tapi semua akan berjalan normal. Jadi, mmm, aku bersyukur bisa menjadi lebih tepatnya contoh nyata bahwa sebenarnya memang itu bisa dilakukan. Mhm, Tapi apakah yang aku lakukan itu sangat spesial? mhm, Menurut aku enggak. Apalagi kalau aku dibandingin sama ibu-ibu bule yang tinggal di luar negeri yang memang nggak pernah ada yang bantuin. bener, Aku masih ada yang bantuin, mbakku masih ada yang bantuin bersihin rumah. mhm, Orang bule semuanya dia urus sendiri, mhm. benar-benar manajemen waktunya dia pikirin, begitu anaknya tidur, dia vakum rumah, dia beresin ini, siapin makan. Jadi mungkin terdengar spesial karena di negara kita ini yang siap menjadi bala bantuan tuh banyak Banyak, gitu. bener. Memang luar biasa ya ibu-ibu zaman sekarang itu ya, Mhm. serba satset juga, terus juga ibu-ibu yang berkarir, kayak ibu-ibu yang ngurus rumah tangga, Oh, seperti Kak Karina adalah ini luar biasa juga. Ngomongin lagi tentang si karir tadi ya, kira-kira nih dari berbagai karir yang Kak Karina udah pernah coba, mhm.
kayak titik kesuksesan Kak Karina itu mau menyentuh di momen apa dan apa mungkin udah ke-achieve? Tentu udah ke-achieve karena sebetulnya dari umur 8 tahun aku ngomong aku pengen jadi putri Indonesia. Well, I was Hmm. saying aku pengen jadi beauty queen gitu ya, tidak spesifik terhadap apa ajangnya. Mm-mm. Tapi waktu itu memang yang paling menarik perhatian aku adalah jadi Miss Universe. Mm-mm. Untuk jadi Miss Universe aku harus ikut Putri Indonesia kan karena Ya. memang arahnya ke situ. Mm. Dan itu walaupun akhirnya meleset ke Miss Supranasional, tapi sampai detik ini punya title Putri Indonesia adalah sebuah prestasi besar menurut aku sih, karena tidak semua orang berhasil memikul tanggung jawab yang besar terhadap predikat itu, dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang besar gitu. Makanya kalau Kak Ade lihat gitu ya, mungkin memang lagi musim bikin konten gitu ya, tapi kemarin pas pengumuman finalis Yep. mereka tuh yang kayak bikin video, Hmm. tapi reaksinya pas mereka diumumin mereka Oh, yang kepilih iya. lolos Itu tuh kayak merinding aku. mereka anak-anak SMA yang dapat pengumuman dia keterima di Perguruan PTN, tinggi. atau Iya. misalnya anak-anak S1 yang Hmm. keterima LPDP gitu, yang Hmm. kayak happy banget gitu. Karena memang menurut aku the title is mighty gitu. Bener banget. Bener-bener kayak kontestan zaman sekarang juga aware akan pageant ya. Kayak Yes, baru yes. kompetisi di nasional aja udah dar der dor Betul gitu banget. Dan semakin kesini sebetulnya ya. pesertanya makin luar biasa sih backgroundnya. Mm-mm. Gitu. Dan yang paling aku salut tuh nggak cuma daftar sekali. Waktu itu kan sekali daftar langsung lolos. waktu Sekarang tuh itu ada ya. yang kayak 3-4 kali Iya, nyoba, iya, iya. terus Jadi mereka emang dia belum beneran rezeki. niat Dan kan sekarang gitu. itu Itu yang menurut aku beneran. sangat aku hargai dan apresiasi ya, dalam artian gini, aku sangat berpihak pada peserta yang memang mau turun Mm-mm. karena dia tahu dia mau ke medan perang itu dengan sungguh-sungguh gitu. Mm-mm. Bukan karena yang cuma diojok-ojokin, ya udah Yep. deh gue coba gitu. Yep. Jadi aku benar-benar sangat mengapresiasi mereka yang emang tahu kalau datang ke Putri Indonesia itu medan perang besar, it has to be go big or go home. Gitu. Ya, menarik. Nah, Kak Karina sendiri kan ibarat kata seorang yang suportif banget dong ke junior-juniornya, bisa kita bilang ya. Nggak tertarik mau bikin beauty camp kayak yang lainnya gitu. Untuk saat ini belum, karena mungkin tadi ya aku baru lepas dari DBF 1 tahun. Sekarang aku mulai ngurus diri aku sendiri dulu. Mungkin once aku udah benar-benar merasa aku stabil mengurus dirinya, aku akan lebih percaya diri untuk ngurusin anak orang. Istilahnya kan gitu. Tapi ada kebayang. Ada kebayang. Tentunya berarti mau ya. Kita jawabannya mau. Tinggal kita Mau. tunggu siapnya kapan Iya, dan sebenarnya tahun kapan. Yang aku lakukan ke adik-adik juniorku nggak ada bedanya sama yang dilakukan beauty camp, cuma nggak ada istilah, nggak ada entitasnya aja kan. Betul. Gitu. Iya, mungkin lebih diseriusin lagi Iya, kali ya nanti let's ya. see. Let's see, kita lihat gebrakannya di tahun-tahun kapan nih ya. Kira-kira beauty camp itu bakalan terrealisasi gitu. Nah, aku pengen nanya nih Kak Karina. Kayak Kak Karina kan fase hidupnya kayak kadang ups and down, terus juga kegiatannya banyak sekali juga. Yang Kak Karina pernah rasain, tentu pasti pernah rasain capek dong. Nah, kayak aku sih pengen tahu gitu, kira-kira momen apa pas waktu Kak Karina bilang di diri sendiri, kayaknya kok gue ngurusin orang lain mulu ya, sedangkan diri gue nih kayaknya perlu diurus juga. Ada titik momen nggak kayak sadar akan hal itu? Pas jadi ibu. Oh. Gitu. Jadi ibu is one wonderful thing. It brings happiness. Apalagi ngeliat anak kecil kita lucu. Tapi pasti akan ada momen di titik dimana kita mikir kayak capek, lelah. Ngajak main anak toddler tuh susah loh. Oh ya? Susah banget. Makanya waktu aku tahu anakku bakalan aku tinggal sekolahnya 4 jam. When I finally have the time for myself tuh 4 jam, itu di situ momen dimana aku udah ngerasa capeknya aku sama yang kemarin ini harus dibales sekarang gitu. Jadi aku balik workout, aku balik perawatan diri gitu, aku ngumpul sama temen-temenku. Jadi self care-nya itu yang tadi ya, yang disebutin ya? Yes, workout, balik perawatan diri. Ya karena sebenarnya simple ya. Kan aku kerjanya di industri yang kasarnya asetnya adalah fisiknya. Bener. Betul kan? Betul. Yes, bukan kalau kita nanti dikira orang aku ngomong fisiknya tuh bukan berarti yang gimana-gimana ya, tapi maksud aku salah satu aset utamanya adalah fisiknya kan. Bener. Gitu. Nah, kalau misalnya fisiknya nggak prima, misalnya mukanya kuyup gitu, terus gampang capek, ya kerjanya padahal dari pagi sampai pagi kalau syuting. Jadi aku harus
tanggung jawab sama diriku sendiri untuk kasih yang terbaik buat diri aku. Disitulah aku makanya mulai balik self care lagi gitu. Oke. Yang aku lihat juga kan Kak Karina sekarang self care-nya tentu tadi perawatan diri. Ya, perawatan diri yang kalau kita lihat dari sosial medianya Kak Karina ya, itu dia mulai aktif juga untuk perawatan diri tentunya di Youth and Beauty Clinic bareng Yes. Dr. Gaby kan. Yes. Nah, kemarin udah coba Ultherapy Prime, terus skin boosternya juga, dan perawatan-perawatan lain dari Youth and Beauty Clinic. Nah, yang pengen dicari Karina Nadila itu apa sih? Sebetulnya aku berharap aku waktu itu udah ngomong sih sama kalian waktu terakhir terapi. Goalnya adalah tampil prima di umurku sekarang ini sih. Jadi maksudnya I won't say aku pengen dari umur 33 pengennya kelihatannya 20 tahun gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Tapi seenggaknya pada saat di umur 33 ini muka gue tuh seger gitu. Karena kan kita makin tua kolagennya makin terkikis, mukanya makin dull, kulitnya gampang makin kering gitu. Jadinya aku berharap di umur 33 ini keadaan wajahnya bisa semakin seger, semakin prima. Terus orang kalau ngelihat juga makin senang natap lamanya gitu. Itu berhasil loh. Sekarang ada satu ibu-ibu. Aku udah sampai ngomong sama dia, "Lu nguji gua cantik mulu. Lu lama-lama bohong ya, Mbak?" Aku ngomong kayak gitu. Nih. Terus? Aku punya buktinya kalau aku kayak selalu ngomong sama dia, "Gue udah mulai susah percaya deh kalau lu yang ngomong." Iya. Dia bilang, "Enggak, gue kalau nguji orang beneran sumpah Nina, lu makin cantik." Dia bilang kayak gitu. Jadi itu terbukti loh tangannya Dr. Gaby. Asik. Thank you Youth and Beauty Clinic. Ya luar biasa, semua orang notice ya kayaknya ya. Kayak Enggak, ada yang berubah nih, sebenarnya- abis oplas di mana Bu gitu Ada kali yang mungkin. paling lucu, aku baru ngomong kayak gini kemarin. Ya. Nih di grup. Mm-mm. Aku ngomong gini, "Guys, by the way ya," aku bilang Iya, kayak gitu. Kemarin di book club gue cerita lah, gue cerita kemarin di book club. Tiba-tiba Mbak Rani apa Mbak siapa aku lupa, aku datang ke book club kan, jadi di sekolahku ada book club buat ibu-ibu. "Makin bule lu Nin," katanya kayak gitu. Terus aku sampai ngomong kayak gini, jadi gue tahu ya, orang tuh kadang kalau misalnya ngelihat gue gitu, dia tuh taunya mungkin aku cuma si pemain FTV sama yang suka muncul di stasiun TV ini, Yep. atau pernah lihat di film apa, tapi kadang-kadang lupa-lupa namanya gitu. Tapi dia tahu gitu. Jadi orang tuh ngajak gue ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi kemarin pas di Bali, Mm-mm. itu satu pun karyawan di hotel di Nusa Dua itu tidak ada yang ngomong sama aku pakai bahasa Indonesia. Karena bule banget sih sekarang sih. Tapi biasanya kalau yang karyawan gitu tuh tahu. Seenggaknya ini kayaknya pernah lihat ya di TV. Iya. Jadi dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini pas aku ngomong pakai bahasa Indonesia kayak orang Indonesia, Mbak. Yang bener. Kayak terus apa iya ya? Terus kemarin aku pergi ke Ashta. Lagi ada si dessert festival. Iya. Itu juga karyawan yang layanin, bukan cuma ownernya. Itu juga ngajak ngomong aku pakai bahasa Inggris. Terus aku kayak apa iya gue semakin bule? Tapi ada keturunan gak sih? Kayak dari Ada mana? nggak? Iya. Ada gak kira-kira? Kan aku itu kan papaku tuh asalnya dari Kupang. Nah itu tuh Mm-mm. kalau yang lama-lamanya banget tuh mungkin ya ada Portugis Mungkin. gitu mungkin. Aku nggak. Tapi Tapi aku pernah asli Indonesia. seluk-beluki. Ada unsur darah mana nih selain Aku Indonesia? nggak pernah Nggak pernah menelusuri. menelusuri itu ya. Biarkan semua itu let go. Yoi. Yang penting aset udah aman. Turun juga ke Nina nanti. Nina ini bakat-bakat Kenapa? cantik juga. Putri Indonesia ikut ya Iya, nih anak. kalau itu aku nggak tahu. Itu kan makanya kalau yang urusan besar itu kita lihat perjalanan dia nanti saja. Oke, Kak Karina Nadila, tadi udah kita bahas-bahas tentang karir, terus ngurus rumah tangga juga. Memang perempuan ini luar biasa ya, apa aja bisa. Sesuai dengan tagline-nya, palu gada. Apa lu mau? Gue ada. Oke, Kak Karina Nadila, aku sekarang mau main game nih. Ini namanya mainan jujur tanpa filter. Jadi ada pertanyaan di sini, kamu nanti jawab tanpa ada filter sama sekali. Jadi kamu harus jujur jawabnya. Oke. Oke, sudah siap. Kita ambil. Ini udah kita siapin 800 pertanyaan di sini, Aku tapi susah sih. Oh ini kita dia. cuma Oke. satu. Aku yang baca, apakah ada yang baca? Aku boleh. Tuh, nih. Oke, Oke. maaf, tangan kiri. Oke, ini nanti jawabnya jujur tanpa filter ya, sesuai dengan segmen kita. Selain orang tua, siapa sosok yang paling berpengaruh untuk hidup Kak Karina, terutama di karir? Orang tuaku, Selain adikku, nenekku, sebenarnya semua keluarga ya. Kalau kita ngomonginnya dulu, udah pasti jawabannya selain orang tua ya adikku dan nenekku. Terus di Putri Indonesia waktu itu ada sosok yang nolong aku juga, Kak Mbi gitu ya. Dia yang benar-benar bantu aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di Indonesia di Putri Indonesia dengan sangat lihai
Waktu itu dibantu training sama dia. Terus di Putri Indonesia juga dibantu sama Mbak Artika sama Uni Wulandari karena aku part of Artika Wulandari Beauty Camp. Tapi seiring berjalannya waktu berganti, aku udah punya pendamping hidup. Ya sekarang support utamanya tentu datang dari suami dan anak aku. Mungkin anak aku kalau ditanya emang anak kecil bisa support apa? Tapi dia let her mother nggak ada by her side untuk waktu jam sekian lama aja tuh tandanya udah bentuk support kan. Istilahnya nggak ngerengek pas orang tuanya kerja dada-dada gitu, nggak nyariin dikit-dikit nangis, minta video call, nggak ngerepotin orang yang lagi bantu jagain dia pada saat aku kerja tuh udah bentuk supportnya Bagian dia. dari support ya. Iya, itu kalau dari anak kecil tuh sebetulnya menjadi anak yang bisa kooperatif sama siapapun yang lagi jagain dia tanpa ada ibunya tuh itu bentuk support dari Shana. Dan dari suamiku ya mau bantu ngejagain anak pada saat aku kerja, berusaha mengejar mimpiku lagi juga udah bentuk support sih. Karena kalau suamiku tuh nggak apa-apa aku kerja waktu ke Vietnam, ke Korea gitu ya. Dia nggak apa-apa, dia take care of my daughter gitu ya, of our daughter tuh dia senang gitu. Tapi dia iri gue pergi kerjanya sebenarnya. Lebih ke kayak gitu. Tapi dia tetap suportif dalam artian ya dia let her wife go dan gue take care of my daughter gitu. Kuncinya apa sih dikasih support 100% gitu dari suami? Kepercayaan yang penting ya. Sebenarnya gini ya. Dia tahu persis bahwa aku jagain anaknya 24/7. Jadi tiba-tiba ada kesempatan istrinya pergi, nggak harus jaga anak, itu istilahnya juga hadiah dari dia buat aku. Terus apa alasannya dia nggak ngizinin gue? Kan gue perginya kerja juga gitu. Jadi apa alasan dia kecuali aku misalnya perginya yang kayak hura-hura, mau have fun banget gitu. Mungkin dia kayak akan meminta alasan kenapa kamu sampai butuh itu lalalala. Tapi ini aku jelas aku bakalan pergi untuk kerja juga. Jadi dia nggak punya alasan buat ngelarang gitu. Apalagi juga dia tahu istrinya pulang-pulang bakalan happy karena kuncinya kan adalah happy wife, happy home. Iya. Istri yang happy itu dampak juga untuk ke rumah juga tentunya. Suami jadi lebih happy, anak jadi lebih happy. Dan itu bukan sebuah justifikasi fiksi ya. Itu ada benar kan? Bukan sebuah justifikasi fiksi karena itu ada risetnya. Memang benar happy wife akan jadi happy home gitu. Luar biasa. Thank you so much Kak Karina. Jadi kita punya segmen satu lagi dari Dr. Gaby. Dr. Gaby bakal bahas tentang apapun itu ya, tentang perawatan kulit tentunya ya. Oke, jadi sekarang kita tonton dulu beauty tips dari Dr. Gaby. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang aging itu normal dan bisa di-man. Beauties, kamu pernah nggak disangka umur 40 padahal umur kamu baru 30-an? Menua itu pasti, asal jangan diabaikan. Aging atau penuaan itu proses alami, bukan kesalahan. Tapi yang sering keliru, aging dianggap sesuatu yang nggak bisa diapa-apain. Padahal sebagai dokter kulit, kami bisa lihat aging itu bisa di-manage. Aging bisa dikelola dengan skincare yang tepat, lifestyle yang mendukung, dan treatment medis sesuai kebutuhan kulit. Tujuannya bukan bikin terlihat lebih muda dari umur, tapi bikin kulit sehat, terawat, dan optimal di setiap fase usia. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye! Nah beauties, itu dia beauty tips dari Dr. Gaby. Pokoknya kalian kalau misalkan mau tanya ataupun tanya soal tentang perawatan kulit, tanyanya ke kolom komentar ya. Nanti kita bakal bacain untuk kamu. Kak Karina Nadila, kita udah di penghujung acara. Aku pengen dapetin quotes-quotes nih dari Kak Karina. Menurut kamu, cantik natural versi kamu itu apa? Cantik natural versi aku yang membuat kita nyaman dari menjadi diri sendiri tanpa dibuat-buat. Because natural outcomes should feel like you, not any filters. Itu dia Karina Nadila, Putri Indonesia Pariwisata 2017. Thank you Kak Karina sudah main-main di Beauty Pod. Thank you Kak Ade, thank you for having me. Thank you beauties. Beauty Pod by Youth and Beauty.